Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi dan hari ini tim forensik akan melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir J. Pejabat Mabes Polri dan juga tim forensik mulai berdatangan sejak Selasa untuk melakukan persiapan. Ya, proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua diperkirakan memakan waktu lebih lama dari biasanya. Ekshumasi atau pembongkaran makam akan dimulai pada pukul 7 pagi ini. Jelang otopsi ulang terhadap jenazah almarhum Brigadir Yosua, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo bersama Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Pol Andi Rian sudah tiba di Jambi sejak Selasa siang. Selain keduanya, turut juga sejumlah penyidik Bareskrim dan 3 orang dokter forensik dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri. 10 orang tim dokter forensik akan dilibatkan untuk melakukan otopsi jenazah Brigadir Yosua di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar pada Rabu 27 Juli. 7 orang dari Perhimpunan Dokter Forensik dan 3 orang lainnya dari Pusdokes Polri. Dokter tim forensik Erni Situmorang menjelaskan, ekshumasi atau pembongkaran makam akan dimulai pada pukul 7 pagi ini. Proses otopsi diperkirakan memakan waktu lebih lama lantaran jenazah Brigadir Yosua sebelumnya telah diberi formalin. Mungkin lebih lama dari biasa lah. Biasa berapa menit? Biasanya sekitar 2 jaman lah. Ini mungkin bisa 3 atau 4 gitu. Apa yang mengakibatkan menjadi lebih lama? Formalinnya, kita harus membersihkan dulu. Soalnya kalau kita hisap itu kan kita bisa kanker paru-paru ya. Jadi. Sementara di Jakarta, 5 ajudan Irjen Verdi Sambo dan Baradae Selasa siang menjalani pemeriksaan di Komnas HAM. Mereka diperiksa terkait peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Kedatangan ajudan Verdi Sambo ke Komnas HAM turut didampingi Karopenum di Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyampaikan, pemeriksaan para ajudan Irjen Verdi Sambo dilakukan secara terpisah di ruangan yang berbeda. Usai melakukan pemeriksaan, Anam menyebut bahwa Baradae mengakui jika dirinya melepaskan tembakan. Ini kondisinya kayak bercanda-bercanda, tertawa, atau tegang. Nah, itu kami tanya. Di beberapa orang yang ikut dalam forum itu ngomongnya memang tertawa-tertawa. Nah, itu yang kami tanya. Jadi kami lihat spektrum bagaimana kondisinya. Dari keterangan para saksi, Anam menggarisbawahi jika tidak ada suasana tegang di rumah singgah Verdi Sambo pada hari kejadian. Bahkan sebelum insiden penembakan, terdapat momen canda tawa antar ajudan Verdi Sambo di satu ruangan. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan kita akan melihat bagaimana persiapan otopsi dan ekshumasi pembongkaran makam Brigadir Yosua pada pagi hari ini. Dan kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Jambi. Halo, selamat pagi Dika. Ya, bisa Anda ceritakan Dika seperti apa nanti persiapan dari proses otopsi ini dan juga siapa saja yang akan hadir nanti Dika? Ya, selamat pagi Bram dan Lianita. Saat ini persiapan terakhir dari ekshumasi atau pembongkaran makam yang akan menjadi awal dari proses otopsi ulang terhadap Brigadir Yosua Huta Barat tengah dilakukan. Di sini tampak sejumlah anggota kepolisian juga tiba, ambulans dari RSUD Sungai Bahar pun yang nantinya akan membawa jenazah dari Brigadir Yosua Huta Barat ini akan disiapkan atau sudah disiapkan di area pemakaman, dan garis polisi pun masih terpasang di sini. Nanti yang akan berada paling dekat dengan titik area penggalian makam tentunya adalah pihak keluarga dan 7 orang anggota dari kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak keluarga. Selain itu juga tentunya jumlah pejabat dari kepolisian juga akan hadir, tak terkecuali dengan tim forensik yang terdiri dari 10 orang. Dari 10 orang itu, 7 diantaranya merupakan dokter forensik dari eksternal Polri yang merupakan berasal dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Ram, Yanita. Ya, lalu Dika, bagaimana tahapan otopsinya? Dika, apa yang dilakukan hari ini akan dikejar hari ini dan berapa lama prosesnya? Ya, setelah jenazah dibawa dari area pemakaman dengan jarak sekitar 2 km atau memakan waktu 10 menit sampai 15 menit saja menuju ke RSUD Sungai Bahar,
otopsi pertama yang akan dilakukan adalah pemeriksaan eksternal atau pemeriksaan tubuh di bagian luar untuk mengidentifikasi luka-luka yang tampak, lalu juga terlihat juga nantinya apa saja bagian-bagian tubuh yang terdapat luka-luka, lalu kemudian diperiksa juga tinggi badannya, berat badannya, dan selain itu nantinya akan juga dilakukan pemeriksaan internal, itu artinya dilakukan pembedahan atau insisi untuk melihat organ-organ bagian dalam dan untuk mengetahui apakah ada residu racun di sana atau mengetahui apakah ada kerusakan organ dalam. Tapi dari keterangan yang saya dapatkan dari pihak kuasa hukum Johnson Panjaitan mengatakan bahwa pihak keluarga hanya diizinkan untuk melihat proses pemeriksaan eksternal saja, sementara pemeriksaan internal tidak diizinkan karena dianggap menyalahi kode etik profesi dokter forensik, sehingga pengacara mengatakan bahwa ada satu dokter dari pihak keluarga yang diizinkan untuk melihat jalannya proses otopsi berada di dalam ruang jenazah. Dan otopsi ini sendiri, kalau menurut keterangan dari Dr. Ernest Tumorang yang merupakan salah satu anggota dari dokter forensik yang akan menangani otopsi ulang hari ini, bisa memakan waktu 3 sampai 4 jam. Untuk hasilnya, 70%-nya mungkin bisa diketahui hari ini juga, tapi untuk hasil lengkapnya akan memakan waktu beberapa hari. Dan tadi malam pun saya mencoba untuk mengonfirmasi hal tersebut kepada pihak kuasa hukum yang menyatakan belum mengetahui kapan hasil lengkap dari otopsi ulang yang didesak oleh pihak keluarga sejak awal ini akan diumumkan. Dianita. Ya. Baik, artinya proses otopsi bisa dilakukan semua hari ini meski hasilnya mungkin beberapa hari begitu ya. Ya. Dan terakhir Dika, ini pasti akan menarik banyak perhatian publik di sekitar sana begitu. Nah, bagaimana proses pengamanan di lokasi? Berapa personilnya dan dari mana saja? Apakah dari Mabes juga akan hadir di sana, Dika? Ya, bicara soal pengamanan ada 358 personil kepolisian gabungan dari Polres Muaro Jambi dan juga dari Polda Jambi yang ditempatkan di sejumlah titik. Yang pertama tentu ditempatkan di area pemakaman ini, lalu kemudian di sepanjang jalan menuju ke RSUD Sungai Bahar, lalu pengamanan juga dilakukan di RSUD Sungai Bahar dan juga di kediaman yang letaknya memang berseberangan. Di RSUD Sungai Bahar sendiri persiapan-persiapan telah dilakukan secara fisik, ada 3 ruangan yang disiapkan, pertama tentunya ruangan jenazah, yang kedua ruang tunggu dan 1 ruang koordinasi. Dan selain itu juga di sekeliling dari area kamar jenazah tersebut juga ditutup dengan kain untuk mengantisipasi banyaknya warga yang ingin turut menyaksikan proses ulang, mengingat kasus ini memang cukup menyita perhatian publik. Lianita dan Bram. Baik. Ya, baik. Terima kasih Mahardika Utama melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi. Selamat kembali bertugas.